Pemirsa, alasan pemerintah menyetop bisnis thrifting dianggap tepat, apalagi bisnis baju bekas impor di Indonesia bukanlah hal baru. Di sisi lain, membanjirnya barang asal negeri Tiongkok justru dituding sebagai penyebab utama melemahkan UMKM. Berikut liputan tim Delik RCTI. Larangan pemerintah terkait penjualan baju bekas impor mengundang sejumlah pro kontra. Pasalnya, alasan pemerintah menyetop bisnis baju bekas impor ini dinilai belum sepenuhnya tepat. Terlebih, kebijakan ini seolah sangat mendadak dan tidak memikirkan dampak serta solusi lebih lanjut. Diketahui bisnis penjualan baju bekas impor kian menjamur saat pandemi melanda akibat tingginya angka PHK. Dengan adanya larangan hingga ancaman sanksi pidana justru dikhawatirkan hanya akan makin menyulitkan masyarakat. Satu problem besar ya, ketika kebijakan itu tidak dirumuskan berdasarkan data yang valid, data yang aktual, data yang akurat, pasti menemui kegagalan. Nah, kasus thrifting atau pakaian bekas dengan melahirkan pidana dan mereka akhirnya tidak punya pekerjaan, bahkan tetap terancam di penjara. Selain itu, alasan menyelamatkan UMKM lokal dengan membunuh bisnis baju bekas impor juga dinilai sebagai kekeliruan berpikir oleh pemerintah. Hal ini dianggap tidak berkaitan sama sekali, sebab menurunnya pangsa UMKM lokal justru dipicu oleh semakin melemahnya industri tekstil di Indonesia. Ketika kita masalahkan impor pakaian bekas membunuh UMKM, nggak ngerti masalah orang ini gitu loh. Ini bukan persoalan UMKM, ini persoalan secara sistemik struktural. Makin melemahnya kekuatan industri tekstil di Indonesia, sebagaimana tadi saya bilang, kemampuan ekspor menurun, kemampuan menguasai pangsa pasar domestik juga menurun. Dua indikatornya. Pada saat yang sama, karena kemudian kemampuan menurun, pangsa pasar importnya juga tinggi, dari mulai serat sampai dengan pakaian, ya orang melihat cari pakaian yang murah, muncul pakaian bekas. Aturan tentang larangan impor barang bekas sendiri sebenarnya telah ada sejak beberapa tahun terakhir. Sayangnya, sosialisasi terhadap aturannya sendiri dinilai sangat minim. Sebab bisnis ini terus berkembang dan semakin pesat saat badai PHK akibat pandemi berlangsung. Maka dengan adanya penerapan atas aturan larangan barang bekas impor ini justru ditengarai akan memicu persoalan baru. Mereka tidak tahu bahwa ternyata ini dilarang, atau mereka tidak tahu bahwa ternyata ada aturan seperti itu. Nah, sehingga memang harus ada sosialisasi yang lebih menyeluruh. Kalau sekarang sudah terlanjur gitu ya, artinya kan banyak kegiatan usaha yang saat ini cukup menggantungkan pendapatannya dari usaha menjual pakaian bekas yang berasal dari impor seperti itu. Nah, ini yang harus difikirkan juga ke depan, bagaimana mereka mengganti usahanya, kemudian mempekerjakan tenaga kerjanya sehingga tidak timbul kerugian yang besar gitu ya, dan tidak timbul pengangguran yang besar di sektor itu. Baju bekas impor sendiri saat ini begitu diminati para konsumen yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat pada umumnya. Selain kualitas yang cukup bagus, harga pakaian bekas impor juga sangat terjangkau. Bahkan tak jarang pembelinya merupakan orang-orang yang menggandrungi merek-merek tertentu. Artinya kan kalau konsumen ingin membeli produk import barang bekas, mereka melihat mungkin dari segi kualitasnya bagus, harganya murah. Artinya industri harus bisa membuat produk yang tadi, yang kualitasnya bagus dan harganya kompetitif, ya, harganya masuk di kantong konsumen kan gitu. Nah, itulah yang juga harus dibangun. Perdagangan pakaian bekas impor sendiri sudah ada sejak lama. Salah satunya di pasar baju bekas impor Cimol, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, yang diketahui sudah ada sejak 1997.
Tim Delik menelusuri pasar Cimol Gede Bage yang masih beroperasi di tengah pelarangan impor baju bekas. Pada Kamis, seorang pedagang baju bekas impor menuturkan berkat berjualan baju bekas impor selama 26 tahun dirinya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari itu kita ada pendapatan, bisa biaya hidup sehari-hari, dan sisanya bisa buat nyekolahkan anak. Diketahui perputaran dalam dunia fashion sangatlah dinamis. Setiap tahunnya orang-orang menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian. Ditambah dengan semakin pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi membuat industri fashion makin diminati. Pakaian pun berevolusi tidak hanya sebagai pelengkap, tapi juga sebagai gaya hidup pembentuk identitas. Sayangnya tingginya arus fashion telah menciptakan perilaku konsumtif atas fashion. Akibatnya sampah fashion pun kian mengganggu kelestarian lingkungan. Data yang dihimpun Tim Delik pada 2017, industri fashion menyumbang 92 juta ton limbah fashion setiap tahunnya. Berangkat dari fakta tersebut, maka bisnis jual beli pakaian bekas impor atau thrifting dinilai sebagai salah satu solusi mengurangi pesatnya pertumbuhan sampah fashion di dunia. Sehingga dengan thrifting maka dapat memperpanjang usia pakai suatu barang, khususnya pakaian. Dengan menggunakan produk fashion secara berulang maka akan mampu menghambat produksi fashion yang terus-menerus sehingga sampah fashion bisa diminimalisir. Fast fashion itu merusak lingkungan menggunakan bahan kimia, dia tidak berkualitas, artinya pemakaiannya sangat singkat dan punya kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dari penggunaan material kimia di dalam proses produksinya. Juga ada isu soal hak buruh atas proses produksi pakaian yang sangat cepat. Jadi slow fashion, thrifting, second hand itu satu solusi yang bisa dipilih untuk menghambat laju perusakan lingkungan dari proses produksi material. Kebijakan larangan impor pakaian bekas dinilai masih membutuhkan kajian lebih lanjut, khususnya solusi bagi pelaku usaha impor pakaian bekas sendiri. Jangan sampai alasan menyelamatkan UMKM lokal justru menghancurkan pelaku usaha kecil yang bergantung hidupnya dari usaha pakaian bekas.